16. Kebohongan besar. Siska tidak pernah menceritakan masa lalu yang kini sangat menghantuinya kepada Kenzo. Wanita itu tidak hanya berbohong mengenai kehormatan yang tidak dapat dia berikan kepada laki-laki yang telah menikahinya. Rahasia paling besar telah berhasil Siska sembunyikan dari Kenzo. Dia pernah mengandung anak dari laki-laki masa lalu yang kini kembali datang mengusik dirinya. Namun, kehamilan tersebut tidak Siska harapkan hingga akhirnya dia mengambil jalan pintas. Tanpa sepengetahuan Irfan, laki-laki yang dulu sangat mencintai Siska, wanita itu menggugurkan anak dalam kandungannya secara paksa. Setelah benih itu keluar dari rahim Siska, dia pun memeriksakan keadaannya yang makin lemah ke dokter kandungan. Siska saat itu sangat terkejut karena kandungannya sedang dalam keadaan tidak baik akibat pendarahan berat. Jalan satu-satunya adalah pengangkatan rahim. Dokter juga mengatakan kalau Siska tidak akan pernah memberikan keturunan kepada suaminya kelak. Siska merasa terpukul dan sangat menyesal karena telah melakukan kesalahan besar. Dirinya tidak pernah membayangkan kalau akhirnya tindakan yang dia lakukan telah membawa penderitaan mendalam hingga saat ini. Ketika Siska menikah dengan Kenzo, dia tidak pernah memberitahukan kenyataan yang sebenarnya kepada laki-laki itu. Baru satu kebohongan yang akhirnya Kenzo ketahui tentang Siska. Sesuatu yang sangat berharga dalam diri seorang perempuan tidak akan pernah bisa dia berikan kepada suaminya. Setelah beberapa tahun menikah, akhirnya Kenzo mengetahui kalau Siska tidak dapat memberikannya keturunan. Oleh karena itu, dia pun meminta sang istri untuk menjadikan Tasya sebagai istri kedua. Kenzo merasa yakin kalau pilihannya tidak akan salah. "Kenapa harus Tasya, Mas? Dia sahabatku." Pertanyaan itu yang Siska lontarkan kepada Kenzo kala itu. "Aku merasa kalau Tasya wanita baik-baik. Aku memilihnya untuk melahirkan keturunanku." Kenzo sangat yakin dengan pilihannya. "Apa maksud kamu, Mas? Apa kamu ingin mengingatkan tentang masa laluku? Aku bukan wanita baik-baik." Siska merasa tersinggung dengan ucapan Kenzo saat itu. "Aku sama sekali tidak pernah bermaksud menyinggung perasaanmu. Tapi apa yang kukatakan tentang Tasya sesuai dengan yang kurasakan. Aku sudah menyampaikan niat ini ke papi dan mami. Mereka sangat setuju. Tapi kita bisa mengadopsi anak, Mas. Aku tidak kuat jika harus berbagi suami dengan sahabatku sendiri." Siska mencoba memberikan saran. "Sekarang kamu ada dua pilihan. Pertama, kamu harus bersedia di madu. Atau yang kedua, kamu mundur menjadi istriku." Papi dan mami juga memberikan saran seperti itu. Siska sangat terkejut mendengar pilihan yang Kenzo berikan. Wanita itu tidak rela jika harus berpisah dengan laki-laki yang dia cintai. Oleh karena itu, akhirnya Siska membujuk Tasya agar bersedia menjadi madunya. Akan tetapi, rasa cemburu Siska telah mengalahkan kasih sayang antara dirinya dengan Tasya. Dia dengan tega memberikan sebuah keputusan dan kesepakatan yang sangat menyakitkan untuk sahabatnya. Tasya diminta agar segera meninggalkan Kenzo dan sang buah hati setelah melahirkan nanti. "Baik sis, aku janji setelah anak yang kalian harapkan lahir ke dunia ini, aku akan menyerahkannya padamu dan Mas Kenzo. Aku akan pergi jauh dari kehidupan kalian." Tasya berjanji saat itu kepada Siska sebelum acara pernikahan berlangsung. "Tapi kamu juga harus merahasiakan kesepakatan kita ini dari Mas Kenzo dan orang tuanya. Cukup kita berdua yang tahu." Siska juga meminta Tasya agar merahasiakan apa yang telah mereka sepakati. Saat ini, Siska pun dilema dengan kesepakatan yang telah terjadi antara dirinya dan Tasya. Bukan hanya itu yang harus Siska pikirkan sekarang, tetapi juga rahasia masa lalu yang belum Kenzo ketahui juga orang tuanya. Hari ini Minggu. Kedua orang tua Kenzo meminta agar sang anak dan menantu kedua
segera menemui mereka. Pak Rio dan Bu Marissa mengaku sangat merindukan Tasya. Kenzo sangat bahagia karena wanita yang dia cintai diperhatikan oleh ayah dan ibunya. Siska tidak terlihat sedih melihat kepergian sang suami dan sahabatnya ke rumah mertuanya. Wanita itu justru merasa lega karena dirinya dapat menghubungi laki-laki masa lalu yang kini membuat keberadaannya terancam. Siska langsung meraih ponselnya setelah Kenzo dan Tasya berlalu. Dia pun mencari nama Irfan di layar lalu menekan simbol telepon berwarna hijau. Dirinya sudah tidak sabar ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan laki-laki itu. Halo sayang, tumben kamu hubungin aku. Biasanya kamu tidak pernah menerima telepon dariku. Terdengar suara sapaan dari Irfan. Diam kamu, Van. Jangan pernah panggil aku lagi dengan sebutan itu. Hubungan kita sudah lama berlalu. Aku sudah bahagia bersama suami pilihanku. Tidak semudah itu kamu lari dariku. Aku mencoba diam dalam beberapa tahun ini karena aku merasa kalau kita tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Tapi aku kembali menghubungimu setelah mengetahui kalau kamu telah membunuh anakku. Aku tidak dapat menerima apa yang kamu lakukan. Maksud kamu apa? Kamu jangan sok polos. Kamu pikir aku gak tahu tentang anakku? Ternyata alasanmu menjauh dariku karena ingin melenyapkan buah hati kita. Iya kan? Siska tidak memberikan jawaban kepada Irfan. Dia justru langsung mengakhiri pembicaraan dengan laki-laki itu dengan mematikan telepon. Siska belum mampu menjelaskan semuanya kepada Irfan sekarang. Dia ingin fokus dengan hubungannya bersama Kenzo. Sementara itu, Kenzo dan Tasya sudah berada di rumah Pak Rio dan Bu Marissa. Pasangan suami istri tersebut disambut dengan penuh kebahagiaan. Mereka langsung menuju ruang makan untuk sarapan bersama. Bu Marissa dan asisten rumah tangga sudah menyiapkan segalanya. Gimana kandungan kamu sayang? Gerakannya aktif pasti ya? Bu Marissa bertanya kepada menantunya. Iya Mi, kadang tendangannya terasa banget. Tasya menceritakan apa yang dia rasakan. Rasanya udah gak sabar menunggu sebulan lagi untuk menimang cucu. Iya kan Pi? Bu Marissa melihat ke arah suaminya. Iya Mi, Papi juga merasakan hal yang sama. Tasya berusaha tersenyum melihat sikap kedua mertuanya. Dia kembali bersedih membayangkan dirinya akan segera pergi setelah melahirkan nanti. Hatinya terasa pilu jika mengingat apa yang akan dia lakukan. Setelah selesai sarapan, Bu Marissa mengajak sang menantu menuju taman belakang. Sementara Kenzo dan ayahnya memilih duduk di ruang keluarga sambil bermain catur. Kebiasaan itu sudah sejak lama Kenzo lakukan bersama Pak Rio. Saat ayah dan anak sedang asik bermain, sang mertua dan menantunya juga menikmati obrolan serius sambil duduk di bangku putih panjang taman belakang. Bu Marissa menceritakan seperti apa rasa cinta yang Kenzo miliki terhadap Tasya. Kenzo sangat mengagumimu sayang. Dia sering mengatakan itu sejak kalian belum menikah. Sampai akhirnya rasa kagum itu berubah menjadi cinta setelah kalian menikah. Tasya tidak mengerti dengan apa yang diucapkan ibu mertuanya. Itu gak mungkin Mi, Mas Kenzo punya Siska. Tapi kenyataannya Kenzo hanya mencintaimu dengan tulus. Tasya mohon, jangan dilanjutin lagi Mi. Sampai kapanpun Mas Kenzo akan tetap menjadi milik Siska. Tasya dengan yakin mengatakan itu. Mungkin untuk sekarang kamu gak akan percaya sayang. Tapi suatu saat nanti kamu akan mengerti. Bu Marissa mengusap pipi menantunya. Serius banget nih, lagi ngomongin apa? Tiba-tiba terdengar suara Kenzo. Tanya sendiri pada istrimu. Mami mau masuk dulu. Silakan menikmati waktu santainya. Bu Marissa melepaskan tangannya dari pipi Tasya. Wanita parubaya itu beranjak meninggalkan tempat itu. Mami ngomong apa sayang? Tanya Kenzo kepada Tasya setelah dia duduk di sampingnya. Biasa Mas, ngomong tentang kehamilanku. Tasya tidak ingin berbicara yang sebenarnya kepada sang suami.
Dia tidak mampu membayangkan kalau ternyata Kenzo benar-benar mencintai dirinya. Tetap semangat untuk menantikan anak pertama kita ya sayang. Kenzo mengusap perut Tasya. Aku pasti akan tetap semangat demi anak yang sudah lama kalian tunggu. Kita sama-sama menunggu kehadirannya sayang. Kamu ibu kandungnya. Kenzo memberikan kecupan di dahi Tasya. Wanita itu tidak dapat memberikan balasan atas apa yang Kenzo ucapkan. Laki-laki itu tidak tahu betapa pedihnya hati seorang ibu jika harus berpisah dengan anaknya. Membayangkannya saja, Tasya tiba-tiba merasa takut. Kamu dan Siska lebih pantas menjadi orang tua anak ini, Mas. Kenapa kamu ngomong seperti itu, sayang? Kamu yang akan melahirkannya. Kamulah yang lebih pantas menjadi ibunya. Kamu tidak hanya cantik di luar, tapi hati kamu membuatku semakin terpesona padamu. Tasya sangat bingung dengan apa yang dikatakan suaminya. Wanita itu juga ingin menjadi ibu yang baik untuk sang buah hati. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kesepakatan bersama Siska tidak akan dia lupakan. Tasya berusaha untuk tetap tersenyum di depan Kenzo. Dia tidak ingin mengecewakan laki-laki yang mengaku sangat mencintainya. Tasya juga bangga menjadi istri dari suaminya. Namun, ikatan yang terjalin saat ini akan segera berakhir setelah kelahiran sang buah hati. Apakah Kenzo akan mengetahui rahasia Siska?